kabar hari ini? Baik. Oke. Moci, kabar baik? Ini selalu baik. Hari ini Moci diharapkan sebelum tidur Oke, sebelum kita belajar, lihat meja ada kotoran di meja resen, di bawah meja yang masih ada atau bersihkan, yang minum cepat. Ya. Alia, Amelia, Amalia, Evdian, Adlan, Fani, Fahri, Galang, Tina, Isa, Imam Luba, Muhammad Bisan, Muhammad Effendi, Nabila, Ahmad Gilang, Rauzan, Rehan, Bisman, Kapila, Saskia, Govinda, Wanda, Diana. Oke. Berarti 2 orang. 3 atau 2 ya? 3. Makan. Pimpin doa. Pimpin doa di sini, di depan. Teman-teman, sebelum kita belajar hari ini, marilah kita berdoa baik. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Raditu billahi rabban wa bil islam dinan wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Terima kasih sudah hadir. Ya. Hari ini kita akan melakukan melaksanakan Diskusi. Tapi sebelum masuk ke materi yang kemarin, ini lanjutan dari materi kemarin ya. Nanti ada hubungannya. Di lalu itu materi tentang respon dunia internasional. Ini sudah masuk bab 2. Jadi kalau respon dunia internasional berarti ada Mesir, ada India, ada Australia, ada PBB. Ini kita akan masuk ke materi bab 2. Jelas? Masuk materi bab 2 ini. Misal yang ini Rehan. Kalau mau tidur terus senjata pasar itu mobilnya Rehan. Jangan ini bagi yang sana. Oke. Ini ada bahan ayat
ini ada LKPD. Dengar sini, ada LKPD, ada mana ya? Tadi Dono sudah bilang tentang teknologi luar angkasa dan senjata. Iya. Perkembangan kita dalam globalisasi ada dua materi di situ. Teknologi luar angkasa dan teknologi bersenjata. Di dalam LKPD langsung sudah dulu masing-masing kelompok. Sudah? Sudah, Pak. Oke. Kelompok sudah dibagi toh? Iya. Masing-masing kelompok bertanggung jawab menyelesaikan LKPD ini. Ada materinya di sini. Belum sudah materi itu? Nanti ada di sini. Tinggal yang sudah tahu kelompok, ada materi di dalam sini. Oh, beda membahas tentang ini. Materinya ada dalam sini. Sudah? Kemudian cara kerjanya ada di sini. Nanti tinggal baca materinya di sini. Sudah? Yang dibagi. Masing-masing dapat satu. Ya, gitu. Di sana. Sudah kawan? Oke, lihat sini. Ada namanya kontrak belajar, faktor sejarah pemindahan, materi teknologi luar angkasa dan teknologi persenjataan. Pasti dong pasti. Oke. Tidak ada kontrak belajar. Yang harus kalian patuhi atau yang tidak mau patuhi tidak apa-apa. Diisi saja tidak benar kepada diri dia. Ada dalam LKPD. Tidak. Jadi masing-masing kelompok oke. Masing-masing kelompok isi. Kita masuk ke materi. Oke, kita masuk ke materi. Ini juga menyambut dengan materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bersama lagi dalam video sejarah pemerintah bersama Bu Ani. Hari ini Bu Ani akan menjelaskan materi dari kelas 15 yang berjudul mengenai perkembangan iptek dalam era globalisasi. Berarti berkata. Salam sejarah. Untuk itu, anak-anakku yang berada di rumah, Ibu Ani harapkan dapat menyimak dengan baik. Perkembangan iptek pada zaman sekarang sudah menuntut kita untuk mengalami sebuah perkembangan yang semula dari tenaga manusia sudah lama-kelamaan digantikan dengan tenaga mesin. Untuk itu, mari kita bahas bagaimana sih perkembangan iptek dalam era globalisasi. Pokok pembahasan yang akan Bu Ani hari ini bahas itu ada beberapa pokok pembahasan. Yang pertama, Bu Ani akan membahas mengenai teknologi luar angkasa. Yang kedua, Bu Ani akan membahas mengenai teknologi persenjataan. Yang ketiga, Bu Ani akan membahas mengenai teknologi informasi dan komunikasi. Untuk yang terakhir, saya akan membahas mengenai teknologi transformasi. Anak-anak pecinta sejarah yang berbahagia, untuk materi yang pertama itu mengenai teknologi luar angkasa. Anak-anak bisa melihat gambar di samping. Gambar di samping itu adalah satelit Sputnik 1. Satelit Sputnik 1 itu diluncurkan oleh Uni Soviet pada masa Perang Dingin pada tanggal 4 Oktober. Uni Soviet meluncurkan satelit Sputnik 1 digunakan untuk
mengidentifikasi lapisan atmosfer dengan cara mengukur perubahan pada orbitnya. Tidak mau kalah, karena Amerika Serikat diungguli oleh Uni Soviet, maka presidennya dibuat gerah. Akhirnya Amerika Serikat juga mendapatkan kritikan dari senatornya yang bernama Lyndon B. Johnson. Seiring berkembangnya waktu, Amerika Serikat tidak mau tertinggal dengan kekalahannya, yaitu dia juga mempunyai proyek RAN. Proyek RAN ini nanti digunakan untuk penelitian dan peluncuran satelit dari Amerika Serikat. Kemudian tahun 1958, Amerika Serikat segera membentuk NASA. NASA ini nanti digunakan untuk meluncurkan beberapa satelit dari Amerika. Satelit Amerika yang pertama itu dinamakan satelit Explorer 1. Anak-anak bisa melihat gambar di samping. Kemudian berkembangnya waktu lagi, Amerika Serikat meluncurkan satelitnya yang bernama satelit Tiro 1 dan Echo 1. Kemudian yang selanjutnya berkembang lagi pada masa Perang Dingin, Uni Soviet mulai mengirimkan manusia pertamanya yang bernama Yuri Gagarin pada tanggal 12 April. Lalu disusul lagi oleh Amerika Serikat yang juga mengirimkan manusia pertamanya ke luar angkasa yang bernama Alan B. Shepard pada tanggal 5 Mei. Kemudian Amerika Serikat juga mengadakan lagi program Apollo. Program Apollo yang diadakan Amerika Serikat ini ada dua. Yang pertama Apollo 1. Program Apollo 1 yang diadakan oleh Amerika Serikat mengirimkan manusia ke bulan ini ternyata mengalami kegagalan dan akhirnya menyebabkan 3 astronot yang tewas di sana. Kemudian Amerika Serikat mengadakan lagi program Apollo yang kedua dan akhirnya misinya ini berhasil mendaratkan astronotnya ke bulan pada tanggal 16 Juli 1969. Kemudian berkembang waktu lagi, Amerika Serikat mencanangkan sebuah program yang bernama SDI atau kepanjangannya Strategic Defense Initiative. Program ini ditujukan untuk memusnahkan target militer melalui luar angkasa. Karena banyaknya peluncuran satelit ke luar angkasa yang dilakukan oleh Uni Soviet dan Amerika Serikat, maka banyak sampah yang tertimbun di luar angkasa. Untuk yang selanjutnya, Bu Ani akan menjelaskan dampak dari teknologi luar angkasa. Ini ada dampak positif dan dampak negatif. Untuk dampak positif dari teknologi luar angkasa, yang pertama, karena adanya banyaknya peluncuran satelit, maka mendorong kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Kemudian yang kedua, kemajuan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, kemajuan teknologi penginderaan jauh. Untuk dampak negatifnya itu ada banyaknya sampah luar angkasa. Anak-anakku pecinta sejarah yang berbahagia, untuk materi selanjutnya kita akan membahas mengenai teknologi persenjataan. Untuk yang pertama, itu ada peluru DU atau peluru DU, yaitu depleted uranium. Peluru ini adalah sebuah peluru kendali yang dimiliki oleh sebuah negara. Nah, digunakan untuk apa? Untuk mencari target musuh. Kemudian yang selanjutnya, dalam teknologi persenjataan itu juga ada tank. Tank ini juga digunakan untuk bertempur ya. Tank sendiri pertama kali diperkenalkan atau dipakai oleh militer Inggris pada pertempuran Somme yang digunakan oleh Kapten H.W. Mortimer. Kemudian yang selanjutnya ada teknologi persenjataan modern, itu ada Mars robot, kemudian drone. Sedangkan yang digunakan dalam perang dunia itu ada nuklir.
Kemudian yang selanjutnya Bu Anik akan menjelaskan mengenai dampak teknologi persenjataan. Dampak positif dari teknologi persenjataan yang pertama, meningkatkan keamanan. Apabila kita punya senjata atau sebuah negara punya senjata, maka negara itu bisa dikatakan aman. Kemudian yang kedua, memperkecil risiko korban jiwa. Beda lagi dengan negara yang tidak punya senjata ya. Kemudian untuk dampak negatifnya itu akan mencemari lingkungan. Yang kedua, muncul aksi teror. Apabila kita banyak senjata, maka akan memunculkan banyak aksi teror meneror. Anak-anak pecinta sejarah yang berbahagia, untuk materi. Oke. Tadi itu tentang materi teknologi luar angkasa dan teknologi bersenjata. Jadi mulai dari yang positif sampai negatif tentang penggunaan senjata maupun teknologi luar angkasa. Ada nanti sama-sama di luar angkasa. Karena persaingan daripada dua negara yang tadi apa? Uni Soviet dan Amerika. Oke. Nanti sebelum masuk ke diskusi, ini kan kalau menentukan ketua kelompok. Nanti Pak Guru tunjuk ketua kelompok. Masing-masing ketua kelompok kan ada orang ini. Mari ke depan sini kita speaking. Sudah. Siapa yang kalah akan melakukan presentasi kedua. Bukan berdasarkan kelompok, urutan kelompok, tapi siapa yang kalah dalam speaking ini berarti dia yang akan presentasi dulu. Oke, sudah? Di depan ini ada materi tentang perlombaan senjata di luar angkasa antara Amerika Serikat dan Soviet. Jadi sebentar, kalau jumpa sudah ada LKPD maupun bahan ajar yang kalian pegang itu, tolong dipelajari dengan baik. Sudah? Paham? Oke? Kalau belum paham nanti tanya Pak Guru. Sudah? Ini materinya. Supaya nanti kita lihat kembali. Kalau belum paham tanya Pak Guru. Sudah? Oke, Rehan. Panggil Rehan maju sini. Rehan. Rehan, Pak Guru kursi Rehan ini bukan buat tidur Rehan. Sini, maju. Itu kelompok berapa Rehan? 3. Nabila, berdiri. Nah, kelompok 3. 1. Isa, berdiri. Kelompok 2. Kelompok 2 ini? Ya. Ini kamu? Badlan. Sini. Badlan yang ini. Sini. Kamu? Mana itu? Saya gitu sama ini. Sore yang ini. Yang besar dulu. Ini besar itu. Perempuan laki-laki. Habis-habisan mau pukul, bukan mau pukul ini. Boleh itu. Ini kan sudah mau pukul ini. Oke, lihat ini. Masing-masing pasangan, ini pasangan yang tidur orang mau lupa ke depan. Jadi bukan satu yang tidur yang jadi aktif juga ke depan. Oke, jadi ini lagi sadar teman. Ya. Yang di sini nanti akan support supaya supaya teman semangat. Kalian juga semangat. Apa kita ini? Namanya hijau, hitam hijau. Yang di sebelah kanan dulu namanya kelompok kita. Yang di sini kelompok hijau. Coba sih kelompok apa? Oke. Kelompok hijau. Yang lain cukup begini. Nanti lihat Pak Guru. Konsentrasi ulang konsentrasi. Jangan begitu untuk memotivasi teman supaya dapat giliran di belakang. Kalau yang kalah pertama berarti dia nanti
Gini, kalau Pak Guru bilang hitam pukul, begini, hitam berarti mochi apa tadi? Mochi hitam. Hijau saya hitam. Hijau. Pukul. Ini kalau kita kan, apa kita ada dia? Sudah. Ayo mana? Nyampe rumah. Jadi. Pokoknya hijau pukul. Nah, jadi ada pukul saja. Kalau hijau pukul kanan. Hitam. Ini tadi kalau yang tengah, kalau dia pukul. Jadi kalau wajah pukul begini, wajah pukul kanan begini berarti wajah yang kalah. Kalau kanan berarti kalah. Pak. Ini sekarang sudah. Oke, baik. Dia begitu satu menit. Konsentrasi. Oke. Tangan cepat. Semangat mochi. Ayo. Iya. Oke. Kita tahu jauh. Oke. Ini besok. Hijau. Berarti kalau kanan menghindar berhasil berarti mochi enggak. Oke. Oke. Konsentrasi. Oke. Siap. Oke. Semua sekali. Mariendo. Tidak usah tulis penyampaian, yang penting mau baca sudah. Ketua kelompok bertanggung jawab menyajikan hasilnya di dalam PKPD. Tanggung jawab sudah. Nanti presentasi dua orang. Sudah? Presentasi dua. Oke. Tolong diisi. Tulis di dalam gaya itu ada lembar kerja itu. Ya. Silakan berdiskusi dan mengisi PKPD. Baik. Kelompok ini dapat materi apa? Ada materi dan berarti diskusinya dengan teknologi berangkasa pada masa ini yang tahu. Ayo, masing-masing punya sudah dalam. Ayo lihat diskusi. Ayo Pak. Sini keras, saya keras itu. Benar ya, presentasi. Ini apa materi ini saudara? Iya, itu mau baca, makanya baca. Itu nanti diberikan. Katanya
Tulis nama kelompok, tulis nama. Ya. 25 menit Pak. Dia yang ini. Tulis yang ini. Tulis yang di sini. Ya penjelasannya di situ. Sudah. Dulu di sini, dulu di sini. Ya. Ya, betul sekali. Juga satu tahun yang kena itu. Tunggu antara ada dan tiada. Oh iya. Ayo, Mas. Ayo, oke, sini. Ayo sana. Oke, banyak materi. Oke, banyak materi biar diskusi. Oke, banyak materi. Kita ada rumah di dalam situ. Karena mau jadi Jadi buat jalannya ke semangat. lanjut. Nama kelompok, nama kelompok. Lanjut aja. Ya. Kali Kenapa? Kenapa? dari mana sampai mana? Hanya baca materi, satu baca materi, kasih bahan aja. Baca mana aja. Nah, baca apa itu gimana? Digunakan kapan? Iya. Kasih dia kamu ada tentang apa? Ada kalian tentang apa? Kita di teknologi buang air kecil, simpan tangan. Bagulu buang air kecil. Di dalam kelas 5 menit buang air kecil. Kalau semua air kecil, ketiga. Jangan ada semua air kecil begini.
Ya. IP. Apa ini sih teman? Iya, ini di dalam materi yang berubah. Materi yang dibahas di dalam situ. Cari terus. Dua menit. Ayo. Rehan jangan tidur Rehan. Sudah berpikir gimana tak tutup? Dia udah balik nih. Cepat. Satu menit. Tadi sampai kalah duluan. Oh iya. Oh ada. Berarti kelompok ini yang kedua. Jangan kamu. Dia tadi mau pukul. Ini apa? Apa barang jaga dulu? Iya. Ini nama tuh. Sialan ini. No. Nanti kita fokus apa lagi? Tua. Ya, ala. Tapi nggak kena. Kalau sabarin kita harus buat masalah. Siapa sih udah lama hari kasus terus. Jadi caranya tuh. Ini dalam kelompok. Pakai kata ada sih. Dia bawa jalan apa ini mana? Oh, Ini dia. Wajib. Dia aja dia punya itu gampang oke? Oke selesai. Wajib. Tiga puluh lima. Satu lagi. Ya. Kalau semua siap, kalau sudah, itu dia.
Dapat tadi. Boleh nanti baca. Nanti oh dia baca materi tuh. Sekarang aku udah mau dia baca materi kok nggak tahu. Harus. Yang kalimatnya sudah tahu. Di. Pamitan. Hah? Di umpat di papang. Oke. Kira-kira kalau menembak di satu daerah, apa yang kamu saja. Oke, selesai. Pengurutan sama sampai 5 menit lagi. Ayo, cepat. Kelompok punya siapa tadi? 14. Ayo 14.
Pertama. Iya maksudnya. Ayo benar, maju. Ya. Sini kalau yang Yang membuat. Ayo depan. Lalu di situ pada siapa? Ayo depan depan. Ayo depan. Ayo nas, ayo nas. Silakan saya. Oke, silakan. Cepat sudah. Ayo. Ayo cepat. Ayo makanya pemilunya baca, kalau pelajaran tidak mati. Ayo. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 5 seksi yang diskusikan tentang baris pesawat terbang dan kapal selam. Kita nampak Oke. pada jemaah silakan. Sebentar. Jadi satu masing-masing kelompok 3 menit cepat. Oke, baris itu adalah granat ringan dengan berat 94 kg. Granat yang dikembangkan Jerman ini mampu mengebom musuh dari jarak 100 km. B. Pesawat terbang. Pesawat terbang adalah pesawat yang mampu terbang di atas udara atau atmosfer. C. Kapal selam. Kapal selam adalah kapal yang bergerak di bawah permukaan dalam tidak umumnya digunakan untuk kepentingan militer. Dampak dari baris. Cepat, sudah 1 menit terlewat. Dampak dari baris pun adalah daerah yang diluncurkan baris pun akan hancur. Di situ dampak dari kapal selam adalah kapal yang bergerak di bawah permukaan air, umumnya digunakan untuk tujuan dan kepentingan militer. Sebagian besar angkatan laut memiliki dan mengoperasikan kapal selam sekalipun jumlah dan mobilisasinya di setiap negara berbeda. Populasi ke apa itu? Baca dulu. Iya, baca ada negaranya berbeda. Oke, berapa lanjut? Oke, sebelum dari diskusikan, apakah ada pertanyaan? Yang mau bertanya silakan. Macam-macam pertanyaan. Siapa yang bertanya?
Islam. Ayo keluar. Saya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang saya tanyakan adalah granat yang ditembakkan Jerman itu kan mampu mengerbom musuh dari jarak 100 km. Apakah lebih dari 100 km itu granat yang ditembakkan itu mampu membom lebih dari jarak 100 meter bagi kita? Ini sahabat itu yang pengertiannya Parisbun adalah granat ringan dengan berat 94 kg. Granat yang dikembangkan Jerman ini mampu menembom musuh dari jarak 100 km. Nah itu kan dia mampu membomkan dari jarak 100 km. Apakah lebih dari jarak 100 km itu dia dapat membomkan ke sini? Membom sama. Ayo moderator, cepat. Ada pertanyaan lagi. Ini sudah 3 menit ini, cepat. Ayo. Cepat. Ayo anggota yang lain jawab. Gimana? Ayo nah. Kira-kira kalau B bagaimana? Kalau sama B bagaimana? Biasanya sudah lewat. Ayo cepat. Oke, kelompok berapa tadi yang banyak? Iya, kelompok 5 selesai waktu. Berarti tidak mampu untuk menjawab. Aku bilang tadi harus kerja sama kelompok. Ini akibat dari tidak kerja sama kelompok yang baik. Oke, jawaban yang berikutnya Oke, sekarang kelompok. Nah, ayo kelompok 6. Silakan. Nanti yang kelompok berapa tadi 5? 5 tuh? Besok minggu depan itu nanti teman-teman berikut ini tolong dimasukkan ke dalam diskon yang nanti dibuat. Sudah? Karena nanti pertemuan berikut masuk materi ini kita akan melakukan proyek namanya diskon. Sudah? Jadi materi yang belum terjawab, tolong dimasukkan, kemudian dipahami lebih baik. Terutama 4 orang ini, sudah? Paham? Oke, sekarang kelompok. Nah, ayo silakan kelompok 6 materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami berada kenal akan Dan dari tahun materi yang sudah Pak Guru kasih tadi kepada ketua kepada materi masyarakat. Senjata kimia dan senjata biologis serta dampak senjata kimia adalah senjata yang memanfaatkan sifat racun senyawa kimia untuk membunuh
melukai atau melumpuhkan musuh. Senjata biologis adalah senjata yang menggunakan bakteri, virus, atau organisme lainnya sebagai alat untuk membunuh, melukai, atau melumpuhkan musuh. Dampak teknologi persenjataan. Dampak positif berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, melahirkan jenis usaha baru yang bergerak di bidang persenjataan sebagai sarana pertahanan dan keamanan lokal, nasional, regional, dan global. 4. Membantu pembangunan sarana dan prasarana fisik yang bersifat besar seperti pembukaan lahan baru atau pertahanan. Dampak negatif menciptakan potensi konflik atau perang antara negara modul sejarah. 2. Penyalahgunaan persenjataan menjadi senjata pemusnah massal yang mengancam umat manusia. 3. Sebagai alat perburuan dapat mengancam eksistensi makhluk hidup di suatu tempat penggunaan biaya yang dikeluarkan sangat besar. Oke. Itu saja yang kami bisa sampaikan. Dari kelompok lain yang mau bertanya, silakan. Silakan. Yang apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Organisme yang memiliki karakteristik apa yang bisa digunakan sebagai senjata biologis. Oke, kelompok yang ini ada diskusi ini tolong cari. Ya, silakan masuk. Moderator arahkan. Masih selesai, sudah selesai. Silakan dijawab. Jadi organisme yang memiliki karakter itu tuh diantaranya senjata. Jadi organisme itu diantaranya ada smallpox atau cacar, antraks, ebola, plague atau pes, tularemia, botulinum toksin, dan ada Oke, kepada saudara Nabila, kita sudah dipahami. Jadi kan yang ditanya itu kan organisme yang seperti apa yang bisa digunakan dalam senjata biologi ya. Jadi di antaranya itu ada smallpox. Ini kan virus atau organisme. Jadi ada smallpox atau organisme cacar, antraks, ebola, plague atau pes, tularemia, botulinum toksin, dan lain sebagainya. Sekali lagi, kepada saudara Oke, Pak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya perwakilan dari kelompok saya bertanya. Jadi apa alasan pertama sehingga senjata ini itu diciptakan? Alasan pertama senjata ini diciptakan. Ayo, 1, 2, 3, 4. Ya, silakan. Ini teman yang satu nggak boleh. 3 orang dari itu?
Iya, Pak. Iya, oh iya. Jadi pertanyaan dari Yana, apa alasan utama sehingga senjata kimia itu diciptakan? Jadi senjata kimia itu kan amunisi khusus dari bahan kimia yang diformulasikan untuk menyebabkan kematian atau kebunuhan manusia. Kayak yang ada di apa namanya? Mana aja? Di sini kalau senjata kimia itu senjata yang memanfaatkan sifat reaksi senyawa kimia untuk membunuh, melukai atau melumpuhkan musuh. Nah, hubungannya alasan utama sih senjata kimia diciptakan karena senjata kimia itu tuh kan tuh digunakan dalam perang dunia. Salah satunya perang dunia satu. Tujuannya alasan utamanya itu tuh untuk mendemoralisasi, melukai dan menewaskan pasukan. Hei, saya ini kamu tamangan ini jauh kamu. Lepas selesai. Ini kepada saudari Yana kami. Oke, dari aplaus untuk begitu kelompok 5. So, karena kelompok 5 tadi diskusinya masing-masing, yang ini main, yang kanan 2 orang sendiri bekerja. Nah, akhirnya waktu presentasi 2 orang yang di sini sesuai presentasi dengan baik. Itu contoh yang bagus. Ayo, silakan tutup. Oke, itu saja dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang benar gimana? Ayo lah. Kalau begitu apa itu? Jangan lagi nanya. Oh, kan ini. Al-Beraya bawa materi ini ya, karena masih tidak bawa materi, bawa materi bawa ceritanya sudah kembali di kelompok. Saya sudah tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami yang teknologi Pak, pasca training. ya. Teknologi pasca perang dingin. Kamu semakin dikenal luas dunia pada masa perang dingin. Informasi dan propaganda yang disebarkan oleh Uni Soviet maupun Amerika Serikat membuat perbincangan dunia luar biasa semakin menarik. Pada tanggal 4 Oktober 1945, Uni Soviet meluncurkan satelit pertama di dunia, Sputnik 1. Tidak lama kemudian pada tahun 2010, Amerika Serikat meluncurkan satelit pertamanya Explorer 1 pada tanggal 12 April 1961. Uni Soviet meluncurkan astronot pertama ke luar angkasa mengelilingi orbit bumi, Yuri Alexeyevich Gagarin, menggunakan kapsul Vostok 1. Amerika Serikat mengikutinya dengan meluncurkan astronot Jangan main menggunakan kapsul Mercury 1. ya. Penerbangannya 12 jam 12 menit mengelilingi orbit bumi menggunakan pesawat. Amerika Serikat pada akhirnya mampu melakukan 3 kali orbit dalam penerbangan 4 jam 6 menit. Dia awali oleh astronot Lecter dan menggunakan kapsul Curiosity 7. Ayo ada pertanyaan sih, cepat. Ada pertanyaan tidak? Ayo. Yang kelompok 3. Lihat materi kalau kelompok 3 materinya apa? Itu. Ini kelompok 3 kan? Lanjut. Pertemuan berikut yang materi dari guru Piskon harus dibuat seminar mungkin nanti guru tayangkan tentang Piskon di sini ya. Tidak, bagaimana buat Piskon supaya kemudian reviewnya gimana? Tidak. Ada begitu. Pak, ada pertanyaan tidak? Ini kalau tidak ada pertanyaan. Ayo ada. Ini
Ya. Saya di kelompok 4 bertanya, apa yang menjadi latar belakang perandingan antara homoseks dan berita? Latar belakang. Di materi ya, di materi. Kemudian sudah ada teman di sana. Ayo ya. Kemana? Ayo. Satu, dua, tiga, ayo. Empat. Hah? Ayo. Satu kerjanya tadi cepat. Siap? Itu bentuknya apa? Latar belakang? Perang dingin dong? Ada tidak? Ada tidak? Oh, dia bertanya tentang perang dingin. Latar belakang perang dingin. Materinya nanti di pertemuan berikut dan sebelum. Ini kan pas bicara tentang. Coba lihat bicara tentang perang dingin dulu. Ya, saya cari di internet. Coba. Satu menit. Teknologi persenjataan dan orang bangsa pada masa training kan? Kamu diskusi. Nanti ada materi tentang training lagi ada. Itu apa? Kelompok lain ini bisa membantu silakan. Ayo, kelompok lain. Ayo kelompok lain. Yana, bantu dong gitu. Latar belakang. Latar belakang kita ya.
itu diawali dengan ketika Sekutu berhasil mengalahkan Nazi Jerman di Perang Dunia, dan ada juga akibat adanya persaingan ideologi kapitalisme yang diusung Amerika Serikat dengan ideologi komunisme yang disusun oleh Uni Soviet. Oke. Oke, aplaus untuk kelompok 3. Kelompok berikutnya. Nanti yang hilang punya itu nanti ada materinya tentang perang dingin. Jelas tadi ya? Bangun dan sudah bertanya tentang perang dingin. Berarti kelompok 3 sudah tahu tentang perang dingin. Belakang. Oke, kelompok itu silakan. Yang kan menang yang mana? Bisa buat itu mana? Berarti tinggal 2 kelompok ini ya? Buat? Kemudian. Ayo. Ipa. Ayo Amelia. Ini kok menang. Sudah sudah. Yang 05, 05. Ayo. Ayo silakan. Ayo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Filipina, cita-cita teknologi berkasa dalam perang ini. Ayo 3 menit lagi ya. 4 menit ke depan. Teknologi luar angkasa adalah teknologi yang digunakan untuk pergi dan mengambil objek dari luar angkasa. Istilah yang bisa adalah bagian luar dari atmosfer yang hampa kosong dan hampa udara. Ya. Pada masa perang, teknologi luar angkasa erat kaitannya dengan persenjataan. Hal ini karena spesifik perkembangan teknologi luar angkasa bermula dari penemuan roket yang digunakan untuk melawan musuh dari jarak jauh. Sejarah teknologi luar angkasa dimulai oleh Jerman pada tahun 1930-an di bawah pimpinan Werner von Braun. Seorang insinyur dan ilmuwan roket, Werner von Braun dan timnya berhasil menciptakan roket F2 atau agregat 4 atau AM4 yang digunakan sebagai senjata teman pada perang DSDV. Silakan. Apakah dari sini ada pertanyaan? Oke. Bebek itu ya. Ya, silakan. Yang mau guru pilih moderator sana itu. Moderator ada lagi dong. Oke, moderator. Kepada saudara pendengar untuk silakan. Begitu Moji. Ayo cepat. Pada masa perang luar angkasa Saya Mas Putri, coba komunikasi dari kelompok. Oke, kami dari kelompok 5 di kelompok 2. Apakah pada masa perang teknologi luar angkasa berkaitan dengan teknologi bersenjata? Apakah pada masa perang Apakah pada masa perang teknologi luar angkasa berkaitan dengan teknologi bersenjata? Ayana. Berdiri yang sedia. Oke, saya Ayo moderator, tutup.
Belakang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ayo. Ayo. Pada masa perang dingin Uni Soviet menyusun strategi ekonomi. Tujuan strategi tersebut adalah Jangan terlalu membahas tentang perang dingin. Fokus di materi dulu dong. Tapi kalau ada menyinggung tentang perang dingin tidak apa-apa. Jangan terlalu mendalam dulu. Karena materi perang dingin ada lagi. Nanti baru kita bahas di materi episode. Jadi kemudian politik-politik perang dingin kan jadi bahas kita tadi latar belakang, bisa kan kerukunan kan materi itu. Tapi kalau masuk sampai sistem ekonomi, perang dingin, ada semuanya tentu ya. bagaimana? Oke, silakan semuanya. Oke, kami akan menjawab pertanyaan berapa 15? Oke, jadi saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok kita. Pertanyaannya itu apakah pada masa perang teknologi luar angkasa berkaitan dengan teknologi persintahan? Jadi pada masa perang teknologi luar angkasa erat kaitannya dengan persintahan. Hal ini dikarenakan secara spesifik pengembangan teknologi luar angkasa bermula dari penemuan roket yang digunakan untuk menyerang musuh dari jarak jauh. Bagaimana kemungkinan penemuan? Paham? Oke, terima kasih. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Nabila. Pertanyaannya itu pada masa perang dingin Uni Soviet menyusun strategi ekonomi. Tujuan strategi tersebut adalah tujuan strategi ekonomi yaitu pada perang masa Uni Soviet tujuannya itu untuk mempromosikan kerjasama ekonomi antara anggotanya. Bagaimana saudara Nabila? Oke, Kak. Ayo, mulai yang tadi. Terima kasih. Kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kamu kena cepat. Ya, silakan. Cepat. Ayo ready. Cepat. Cepat sudah. Cepat. Iya, maju semua. Maju Kak. Ya. Baik itu. Ayo silakan. Ayo ready cepat. Yang dibahas sejarah penggunaan senapan, tank, dan kereta serta dapat judul tentang sejarah penggunaan senapan, tank, dan kereta. Ayo. Oke, lanjut. Ayo. Cepat juga. Senapan mesin diciptakan oleh John Moses Browning dari Amerika Serikat tahun 1868 pada Perang Dunia I. Jerman memiliki senapan mesin tipe Maxim. Senjata ini menjadi alasan Jerman untuk menyerang Sekutu karena mampu menembakkan 500 peluru per menit. Tank diciptakan oleh Ernest Lincoln. Baca. Baca. Dari Inggris tahun 19
ketika perang dunia satu berlangsung, sistem parit menjadi pertahanan utama digunakan sistem pertahanan parit pada akhirnya waktu ditembus oleh Inggris menggunakan tank. Tank ini dirancang anti peluru dan senjata dia bisa dia Biketa. Biketa adalah meriam yang dimiliki Jerman bobot terkontrol dengan kaliber 15 inci. Biketa dapat ditarik dengan kendaraan militer atau menggunakan Biketa sendiri. Oke, lanjut. Apakah ada pertanyaan dari Beta. Biketa senapan dengan senapan diajarkan. Jadi pertanyaannya itu butuh berapa lama waktu senapan, tank dan biketa itu diciptakan? Ayo, mungkin kalau tidak masuk materi tidak usah ditanyakan. Kemudian ini kan berbicara tentang penggunaan senapan dan dampaknya, toh? Dampak. Kalau masih bisa menjawab, silakan menjawab. Kalau karena sesuai waktu, buat. Ayo bertanya. Pertanyaan saya, siapa yang menciptakan tank? Pada tahun berapa? Diciptakan kapan? Ya ini masih banyak temennya. Siapa yang menciptakan? Makanya tadi mau saya cepat. Yang diciptakan oleh Sir Ernest Swinburne dari Inggris tahun 1914. Iya, tahun 19. Oke. Silakan. Masih bisa menjawab? Ya, nanti nggak tahu gimana. Oh, saya bisa lain. Menyerah. Oke. Tidak. Itu masih materi. Oke. Silakan kembali. Nanti baru kita menjelaskan. Oke. Silakan. Oke. Cepat. Ayo belum cerai cepat. Oh, berarti maju. Tapi ayo belum cerai cepat. Waktu tengah-tengah kalau tidak masuk dalam materi tidak usah bertanya, toh? Kita mau ke materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya kami di sini yang mempresentasikan kami dari Bawaslu Satu yang mempresentasikan tentang teknologi luar angkasa yang dari data pada materi yang diterjemahkan. Bagi teman-teman kalau perhatikan di sini Ya. Oke, teknologi luar angkasa adalah teknologi yang digunakan untuk meneliti dan mengambil objek dari luar angkasa. Luar angkasa dikenal juga dengan istilah angkasa adalah bagian luar dari atmosfer yang merupakan lingkaran kosong dan hampa udara. Dan teknologi luar angkasa dimulai oleh Jerman pada tahun 1922 di bawah pimpinan
Kelompok. Adapun nama pendapat sebenarnya fokus kasih nonton kelompok itu namanya salah satu Coba kelompok satu materi kita belum. Tentang sejarah ekonomi orang masa serta dampak Bukan bersenjata, iya. Nah, langsung saja. dampaknya positif bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, meningkatkan akses informasi dan komunikasi, melahirkan jenis usaha baru yang bergerak di bidang luar angkasa sebagai sarana peristiwa dengan populernya wisata luar angkasa sebagai sarana pertahanan dan keamanan lokal, nasional, regional maupun global. Itu dampak positif. Dampak negatifnya adalah satu, menciptakan potensi konflik atau perang antar negara. Dua, penyalahgunaan teknologi luar angkasa. Teknologi luar angkasa menjadi senjata pemusnah massa yang mengancam umat manusia. Dan terjadi kecelakaan atau gagal yang memakan korban jiwa. Empat, luar angkasa diakibatkan masuknya sampah-sampah satelit luar angkasa menggunakan anggaran biaya yang dikeluarkan sangat besar. Oke. Ya, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Salam teman. Ayo teman-teman, Yana, yang kedua. Ayana. Yue, kamu bisa mati. Mau cewek tanya. Ayo mau cewek tanya. Yana, mohon ceritanya masuk materi kan kalau Iya. ada loh kamu. Wan. Pertanyaannya, apa alasan utama Soviet meluncurkan roket pertama kali? Ya. Oke, makasih. Mulut. Ayo, Inggris Pak. Aman. Cepatlah. Satu menit, satu, dua, tiga. Ayo. Empat. Toko mana bantu ada toko mana ini. Ayo teman. Nanti saya kira nih. Ayo teman. Ingat video tuh. Kenapa sampai lima Sputnik terbuka? Kayak apa yang sampai? Oke. Silakan kembali ke sini. Ya. Boleh ada? Silakan. Alasan manusia itu lokasi pertama di dunia Sputnik 1. Sputnik 1 ya. Tidak lama kemudian pada tanggal 31 Januari 1958 Amerika Serikat meluncurkan satelit pertamanya Explorer
Explorer 1 tanggal 12 April 1961. Uni Soviet meluncurkan astronom pertama keluar angkasa mengelilingi orbit bumi. Yuri Alex menggunakan kapsul waspada Amerika Serikat mengikutinya dengan meluncurkan dan pengenalan bebas. Jadi depannya dari nomor dibikin di video itu di komentar itu tuh jadi harus tidak ada. Oke, nanti diberikan tugas dari kalian adalah masukkan ke dalam Fishbone. Refleksinya masuk ke dalam Fishbone. Oke, tutup dengan masalah wajib tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dengan demikian dari diskusi hari ini ada itu lembar kerja yang harus kalian isi lagi itu. Baru kasih waktu 3 menit sebelum kita tutup. Bukan itu nanti yang masuk ada evaluasi dulu. Yang 2 nomor itu ada nanti nomor. Ya, tapi kerja yang 2 aja ya. Silakan. Ayo, diskusi untuk mengerjakan 3 menit. Jangan nonton dulu, cepat. 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 Jangan dulu. Cepat. Ayo. Ya, itu. Ayo. Kerjakan. Silakan. Cepat, supaya ada nilai itu. Karena di sini nilai masih kurang, di sana masih kurang. Mana lagi? Kalian ini sudah lengkap, bagus. Itu sudah. Jadi yang ini yang nanti kalau udah refleksi itu, tolong dimasukkan jawaban yang jawab. Iya, Tuan. Cepat. Oke. Ya, silakan dikumpulkan. Ayo. Ayo kumpul. Oke. Ini mari. Ayo kumpulkan. Sudah? Mari. Ayo. Mana? Ayo kumpulkan depan. Oke, silakan dulu.
Jelas nama kita. Oke, sudah kumpul semua tuh? Oke dulu. Satu refleksi ya, refleksi dulu. Bisa? Kira-kira dari hari ini kita refleksi menggunakan jembatan 321 sudah. Bisa? Kira-kira 3 manfaat hari ini saya belajar. Bisa belajar untuk mata pelajaran sejarah ini. 3 manfaat yang bisa dapat apa? Dari materi tadi. Nah, bisa dari sini. Ayo, bisa? Mati. Jelek, berarti bisa tidak fokus. Pisilete, enggak apa-apa. Materi yang tadi kita bahas, kemudian kalian sering diskusi apa-apa. 3, apa-apa? Coba. Nah, apa lagi? Nah, apa lagi? Yang tahu hari ini, artinya masuk dalam tema manusia apa tadi? Teknologi luar angkasa, senjata, kemudian dampak apa? Dari senjata, penggunaan senjata. Oke, baik sekali. Yang ini, kira-kira dari 3 itu masih ada ini lagi sih, yang masih menggantung dari dua pertanyaan menggantung dari materi hari ini apa yang belum bisa dijawab atau masih menggantung dalam pemikiran. Ayo, tentang materi. Nah, apa lagi? Apa lagi? Oke, teknologi angkasa belum paham juga. Berarti nanti jangan nanti masukkan ke dalam pilih. Ya. Kemudian satu kesan yang mana dulu? Satu kesan yang mana hari ini pelajaran? Terbaik. Oke, tepuk tangan untuk kalam. Ya. Ini nanti ada kekuatan untuk materi berikutnya. Gitu boleh. Jadi itu materi yang tadi baru habis itu masih begitu. Tidak? Nah, jadi materi yang belum dipahami masukkan ke situ, materi yang tadi yang bahas masukkan ke situ, sudah? Wah, ya, jika itu, berteman besok harus sudah jadi, sudah? Datang masuk pasang, kemudian pasang masih ya, sudah? Iya materi yang itu tuh, diskusi kemarin tuh, yang tadi gitu, jadi masukkan. Kemudian kalau yang masih tergantung bilang kalau, nah, masukkan materi yang belum dijawab, masih tergantung, jadi direview kembali supaya paham, no? Oke, paham, no? Ini, mulai berbicara, no? Oke, buat sebenarnya. Oke, sampai di situ. Mari kita tutup pembelajaran dengan membaca doa. Oke, berdoa. Silakan. Teman-teman sebelum kita mengakhiri, mari kita berdoa. Doa dimulai. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Itu ada. Oke, selesai.
kasih kembali ke kelas kalian masing-masing. Saya tahu bikin rese. Bisa fokus ini. Emosi.